nonton siaran Egar Mana. Nonton siaran Hagar Mana, insan muda hari ini ada Alda yang nemenin kamu di nonton siaran Hagar Mana hari ini. Dan gak sendirian nih, karena hari ini bakal beda banget ya. Selain ada Alda, nanti bakalan rame juga di nonton siaran Hagar Mana hari ini, karena bakalan ngobrol-ngobrol sama cast dari Santri Pilihan Bunda 2. Kira-kira kayak gimana keseruannya insan muda? Stay tune terus di nonton siaran Hagar Mana. Insan muda masih di nonton siaran Hagar Mana barengan sama Alda di sini, dan sekarang Alda udah nggak sendirian nih ya. Kayak tadi yang udah Alda sempet jelasin sama kamu insan muda, kalau hari ini kita bakal seru-seruan barengan sama cast dari Santri Pilihan Bunda 2. Yeay! Seru banget. Udah rame hari ini di studio Ardan Cipaganti 59 insan muda ya. Udah ada Naura Ayu di sini. Halo. Ada Padi juga, ada Yoriko dan juga ada Tante Nola. Halo. Gimana kabarnya hari ini, guys? Alhamdulillah baik ya. Sehat, lagi puasa kita. Lagi puasa, Iya. alhamdulillah. Ya ampun, ini di tengah-tengah kesibukannya loh, insan muda masih nyempetin ya. Sambil ngabuburit juga, insan muda ya, nggak cuman kamu yang ngabuburit, tapi kita juga di sini sambil ngabuburit ya. Dan kita bakal seru-seruan ngobrol-ngobrol seputar Santri Pilihan Bunda 2 ini, insan muda ya. Boleh dong dikenalan dulu nih sama insan muda di sini, udah ada castnya dan kalian tuh sebagai apa sih di series ini? Aku Naura Ayu, aku berperan sebagai Aliza. Aku Fadil Edrus berperan sebagai Kinan, suaminya Aliza. Aku Yoriko Angelin berperan sebagai Latifah. Kalau saya Revinala berperan sebagai Mami Mawar. Oke, di sini udah ada maminya, ada istrinya, ada suaminya, sama ada Yoriko juga insan muda ya. By the way, sebelum kita lebih jauh lagi nih mau ngucapin congratulations dulu untuk 33 juta penonton untuk series Santri Pilihan Bunda yang pertama. Congratulations guys. Thank you. Awalnya expect gak sih bakalan kayak se-boom itu dan kayak antusias orang-orang tuh bakalan suka banget sama seriesnya gitu? Enggak sih. Enggak sih, tapi kita emang pas syuting have fun, kita syuting juga enggak terlalu merasa terbebani gitu, walaupun juga ada pressure yang banyak harapan-harapan penonton. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Oke. Sebenarnya kalau aku lebih ketakut sih, karena kan dulu Santri Pilihan Bunda itu udah punya fansnya sendiri. Oke. Dan lucunya tuh dulu tuh fans Santri Pilihan Bunda tuh bukan fans yang seneng sama aku dulu. Karena satu dan lain hal, jadi tiba-tiba begitu aku dapat peran Aliza tuh aku sedikit agak deg-degan karena aku tahu fandomnya tuh tadinya nggak terlalu suka sama aku. Dan tiba-tiba aku jadi Aliza tuh itu agak pressure sih, dan cuman ternyata pas sudah tayang banyak yang senang, banyak yang suka, sampai banyak yang nonton rewatch. Jadi itu yang bikin aku ngerasa ternyata kalau soal-soal kerjaan kayak gitu, kalau emang udah rezeki insya Allah ya bisa jadi takdir kita gitu. Ya setuju banget, berarti awalnya challenging tapi akhirnya kamu lolos ya. Iya. Untuk dari tantangan itu akhirnya sesuai sama ekspektasi netizen, ya kan? Kalau Tante Nola sama Yoriko gimana nih? Apanya tuh? Expect gak sih bisa sampai serame ini si seriesnya ini? Kalau aku memang di season pertama ada, tapi cuman kayak 2 scene gitu. Oke. Tapi karena emang tahu banget dari sebelum series ini dibikin, dulu kan Wattpad-nya booming banget ya. Di TikTok pas segala macam tuh mereka udah punya karakternya mereka sendiri. Yes. Dan santriners dari pembaca Wattpad-nya itu emang udah punya komunitas sendiri yang besar. Oh, oke. Jadi mereka tuh pas begitu diumumkan kalau series ini akan dibikin, dibikin terus pemerannya adalah Naura Ayu dan Fadila Idrus, tuh banyak yang mereka sih nggak sesuai yang ada digambarkan selama ini gitu loh, secara visualnya gitu. Jadi banyak sekali ya Fat ya, banyak sekali yang hujat, banyak sekali yang underestimate dan segala macam. Cuman sebenarnya dari awal dari screenplay pun sudah menawarkan kepada Naura tuh ada berapa judul. Cuma aku menyarankan kakak ambil yang santri deh, karena kan sebelumnya dia di Minor Girl karakternya tuh perempuan keras banget dan badass gitu. Jadi kalau mau ambil karakter yang lain tuh badass. Terus kalau mau ambil karakter yang baru tuh ya harus yang berubah banget. Betul. Dan akhirnya dia setuju, dia baca sinopsisnya oke banget dan juga cukup tahu tentang santri.
terus Naura jadi dikasih kesempatan untuk memilih pemeran cowoknya. Kamu maunya siapa? Nah, kebetulan emang kenal sama Fadi yang cocok banget dengan karakter Kinan menurut Naura. Dan kita pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi ini juga berkat restu ibu ya. Akhirnya juga lolos gitu kan untuk menuhin ekspektasi netizen untuk si peran Aliza ini gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan cerita-cerita adaptasi memang biasanya orang-orang tuh udah punya karakter. Iya, udah berekspektasinya harus ABC gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata kalian semua berhasil ya. Yeay. Tapi ini yang bikin unik adalah Naura sih ya, karena kamu ini kayaknya pertama kali gak sih kayak berperan sebagai seorang istri gitu kan ya. Di umur kamu mungkin yang kayak masih belum istri banget gitu ya. Ada gak sih tantangan kamu sendiri gitu, atau mungkin cast-cast yang lain juga untuk masuk ke cast-nya masing-masing ini untuk meranin si peran-perannya itu? Aku sih ngerasa tertantang banget dan jadi sering bingung juga sebenarnya. Tapi aku bingungnya tuh salahnya tuh aku pendem sendiri gitu. Tapi kalau ditanya mudah atau enggaknya ya mudah, karena kan mungkin mainnya tuh pada saat season 1 itu kan aku sama Fadi deket banget kan, kita udah sahabatan juga. Jadi pada saat dia jadi suami aku yang kayak aduh gimana sih menjadi istri yang soleha tuh seperti apa gitu kan. Tapi untungnya di season pertama itu kan ceritanya Aliza 20 tahun dan pada saat itu aku umurnya masih 18. Karena itu agak berjarak tuh umurnya. Jadi pada saat syuting itu untungnya Aliza itu tuh ada perpindahan karakter dari dia yang masih rebel, susah dikasih tahu sama bundanya, sampai akhirnya dia tuh jatuh cinta dan jadi istri yang soleha seperti apa yang diinginkan bunda dan suaminya itu di episode belakang. Jadi tuh nggak terlalu yang kayak buat aku susah gitu. Oke. Cuman gimana? Cuman yang pas season 2 ini kan setelah udah lama gak ketemu sama suaminya, terus dia juga hamil, lagi hamil muda, dan ada banyak drama-drama yang episodenya akan keluar mulai malam ini jam 12. Itu yang cukup menantang buat aku karena sedihnya tuh kan beda. Maksudnya hal yang bikin sedih kan hal yang belum pernah aku rasain dan aku harap jangan sampai gitu. Jangan dong. Konflik sama mertua aku juga nggak tahu gimana. Kehilangan suami seperti apa gitu. Aku masih sebenarnya bingung gitu. Tapi mungkin jadi latihan juga buat nanti di masa depan jadi istri beneran ya. Latihan dulu gitu, ini dari acting. Nah, tapi kalau Fadi sendiri nih jadi suami gitu, gimana? Ada tantangan tersendiri nggak sih buat kamu masuk ke karakter seorang suami itu harus kayak gimana sih gitu? Kalau di season 1 sama season 2 ini beda ya. Kalau season 1 ya sebenarnya sama, aku belajar gitu. Aku lebih ke belajar gimana sih jadi suami, karena kan Kinan sama Aliza nikah itu juga bukan udah beberapa tahun setelah kan. Emang baru ketemu, baru nikah. Jadi kita juga baru pacaran di situ kan. Jadi bondingnya sekalian ya. Iya. Jadi aku jadi belajar gitu. Kayak jadi suami itu begini. Menghadapi istri yang punya sikap seperti itu begini gitu. Dan tantangannya kalau di season 2 ini nambah trauma setelah Kinan kecelakaan, terus juga hubungan rumah tangganya lebih romantis lagi. Dan romantis. Kita berdua romantis banget. Kalau kita berdua tuh nggak bisa dipisah. Gimana pun juga mau ada tantangan segede apapun nggak bisa dipisah kan. Masya Allah Kinan. Sebagai Kinan Aliza. Sebagai yang Kinan atau yang Fadi nih? Dua-duanya. Oke. Nah ini kalau misalkan Tante Nola sendiri, Tante kan di sini sama mamanya Kinan ya. Tapi in real life kan harusnya beda gitu ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan banget sih. Gimana tuh? Karena kan ini aku harus kalau aku ngomongnya, kalau aku cerita takutnya di spoiler ya. Maksudnya dikit aja dah. Ya karena begitu ada konflik sama menantu, yang walaupun aku belum pernah merasakan hal itu ya. Kalau konflik sama menantu tuh seperti apa? Jadi terkadang aku mikir ini egonya orang tua. Ternyata tuh sebagai mertua tuh tetap ada egonya ya gitu. Terus merasa kalau menantu tuh juga harus tetap nurut sama orang tuanya karena kan si istri harus mengabdi sama suami, which is suami anaknya mami gitu. Dan mami juga punya alasan sendiri kenapa mami tuh seperti ini. Karena kan dulu pernah
udah kehilangan suami, Oke. kehilangan anak yang pertama, terus hampir kehilangan Kinan. Dan sempat bertahun-tahun yang mami usir Kinan dari rumah karena di season pertama itu sebenarnya itu ada penyesalan dari hatinya mami gitu loh. Nah pada saat waktu dia hilang itu ya mami tuh merasa kayak ini hampa banget ya, udah suami udah meninggal, anak pertama meninggal, terus anak yang paling kecil ada anak perempuan tuh sekolahnya di luar kota, terus Kinan juga udah nggak tahu kemana, jadi itu merasa kayak wah gue melakukan hal yang banyak yang salah nih sebagai orang tua. Pas begitu ketemu lagi Kinan dan ternyata Kinan dikasih Allah tuh umur panjang kembali lagi ke mami, nah tuh mami tuh merasa harus wah gue harus balas dendam untuk menyenangkan hati anakku. Gitu. Jadinya untuk introspeksi gitu ya. Oke, berarti masing-masing juga punya challenging tersendiri lah ya untuk masuk ke karakter yang ada di Santri Pilihan Bunda 2 ini Samuda ya. Tapi yang bikin penasaran adalah ada nggak sih momen yang unik atau yang ngebedain nih waktu pas proses syuting yang season pertama sama season kedua ini? Beda banget sih karena kalau di season pertama itu kan lebih banyak adegan sama keluarganya Aliza, sama safe zone-nya Aliza kan, sama Kinan. Tapi kalau ini buat aku ya, perbedaannya tuh di season 2 ini aku karena lebih sering beradegan dengan keluarganya Kinan, sama mami, sama adiknya Kinan. Jadi tuh aku merasa gimana ya, kayak minyak sama air gitu loh Kak. Jadi season 1 kan kayak nyaman gitu, walaupun ada masalah tapi nyaman itu di rumah. Di season 2 ini aku bener-bener ngerasa kayak ya ampun kok bisa gitu ya gitu. Jadi mules terus gitu, setiap scene tuh sama mereka tuh mules banget. Tapi kalau ada dia, wah tambah mules. Kamu suka banget kan sama aku? Suka banget. Ini beneran suka apa sarkas sih? Terus ada lagi nggak? Kalau Padi gimana Padi? Iya benar sih yang Naura bilang, kalau season 1 tuh kalau dari Kinan ya, ini aku seperti setim sama bunda sama ayah. Itu sama maminya enggak? Maminya belum ada kan. Tapi di season 2 ini aku setimnya sama Aliza. Ngelawan keluarganya sendiri. Sama kayak posisi Aliza di season 1. Jadi pada saat proses syuting itu beda banget sama di season 1. Di sini dinamikanya berbeda. Lebih sering panas gitu nggak sih vibe-nya di base camp? Kalau season 1 kan kita bercanda terus kan. Season 2 tuh kita panas terus karena kita ada di rumahnya mami. Iya, padahal rumah sama-sama Bogor, tapi lebih panas sama mami. Cuman dia ini karena emang anak baik kan, jadi dia tuh tetap pengen gimana cara nyenengin maminya, tapi juga nggak mau nyakitin istrinya. Jadi dia tuh pengen mencoba untuk balance sebenarnya. Betul. Jadi kalau dibilang berusaha untuk untuk melawan mami sih enggak juga ya, cuman dia kayak pengen membuka mami. Gini loh, aku tuh begini loh mami. Jadi agak hati-hati gitu ya. Cenderung gak punya sikap sih. Kurang tegas gitu ya. Iya nih, kurang punya pendirian dia sebagai. Tapi emang permintaan mami itu juga lebay, berlebihan tapi gitu. masuk akal nggak? Kenapa? Masuk akal nggak? Enggak. Ada nggak yang masuk akal? Beberapa tidak juga. Oke, jadi ada challengingnya karena harus hati-hati nih, harus ada di tengah-tengah gitu ya, antara istri dan juga ibu sendiri gitu, jangan sampai malah jadi bumerang untuk konflik keduanya gitu kan. Kalau untuk dari Yoriko sendiri gimana nih untuk perbedaan proses syutingnya? Kalau untuk aku sendiri sih pribadi, aku kan nggak ada di season 1. Jadi aku pas ngerasain season kedua ini sama kayak Naura sih, yang kayak Naura bilang kayak tiap adegannya tuh gitu. Gitu. Tapi at the same time juga ada beberapa adegan yang emang fun, menyenangkan. Kebanyakan adegannya menurut aku lumayan draining sih. Ini kayaknya berarti sesuai ya sama komentar-komentar netizen nih, kayak aku season 2 gini sih sebel banget. Nah itu tapi juga nggak tahu sih. Nggak tahu sih, mending nonton aja nanti nggak sih gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah serius banget ya ngobrol-ngobrolnya nih seputar si Santri Pilihan Bunda ini. Kita sekarang pengen main games dulu, ada rapid question. Ini juga sekalian ngetes chemistry kalian. Apakah sebesar itu Aliza dan Kinan?
Oke, jadi aku ntar bakalan kasih 2 pilihan. Nah, kalian langsung jawab aja mau pilih yang mana, tapi langsung sebut gitu, jangan Oke. pakai mikir dulu. Oke. Apa sih barengan aja jawabnya. Oke. Oke. Siap Mereka ya? berdua kan? Semuanya aja, semuanya ya. Oke. Tante agak lama mikirnya ya. Enggak, aku pikir kan chemistry mereka berdua. Nggak apa-apa, tante ikutan ya. Sebagai mamanya Kinan dan juga Latifa juga ikutan ya. Oke. Oke. Pilihan yang pertama nih, ini gampang sih harusnya ya. Sebenarnya kalian itu tim gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Kita nggak 1, 2, 3 guys. Iya, satu Makanya. dua. Oh iya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Terus tigain ya. Oke. Ulang Pantai nih. semua. Ulang Pantai semua. ya. Oh, pantai semua ya Iya. tadi ya. Pantai semua. Oke, berarti abis ini liburan pantai ya. Iya. Pantai Kan ya. di Lampung kita. Oh iya. Oke. Next question. Kali ini tim yang kalau buka puasa pakai cemilan atau langsung nasi? 1, 2, 3. Langsung Nasi. Cemilan. Nasi. Oke. Nasi. Mungkin 1 2 3 bisa 1 2 3 biar enggak Iya, 1 2 3 gitu. Biar nggak mikir dulu, biar nanti kayak aku mau Oh sama iya, oke, kayak oke. Padi. Gitu. Oke. Enggak Berarti kok. tante sendiri nih yang beda. Tim cemilan. Iya, cemilan dulu. Cemilan tajil dulu tante. Tadi Ya dulu. kan? Kalau emang ini Naura emang selalu nasi, Fadi juga ya. Iya. Sebenarnya kalau aku pakai appetizer dulu, Oh, oke. ada main Ya, itu course sama dessert. cemilan. Itu tajil ya. bahasa Ramadan itu takjil ya. Appetizer, main course sama dessert. Emangnya dinner kali ya. Gaya banget. Oke. Next question. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi nonton series nih ya, series apapun itu, ini kalian tuh tim yang maraton movie atau nabung episode dulu? 1, 2, 3. Maraton. Maraton. Iya. Oke. Jadi langsung beresin dah gitu, nggak bisa Iya. ditunda-tunda Betul. gitu ya. Benar. Oke. Oke, ini terakhir nih ya. Menurut kalian, waktu yang paling pas buat nonton Santri pilihan Bunda itu waktu ngabuburit atau habis buka? 1, Ngabuburit. 2, 3. Ngabuburit. Ngabuburit. Ih, Nah, tante belum jawab nih. sahur gak sih? Sahur. Kalau Mantep menurut ya. aku sih Sahur. karena dia setiap Sabtu tayang jam 00, mendingan langsung nonton. Langsung Jadi nonton. bukan ngabuburit menuju sahur. Oke. Lagi bikin tengah malam Heboh ya. ya. Ya dong, karena kalau mau buka puasa emosinya. Bener. Emosinya Bener nggak bisa. sih. Nggak bisa kan? Justru, Iya. justru kalau aku juga Batal tim abis puasanya. buka sih. Biar kalau mau maki-maki udah tenang. Ya. Udah buka, udah buka. Tapi kalau habis buka tuh fokusnya udah gak nonton gak sih? Habis buka biasanya kan kayak Sambil makan bisa. buka terus ngejar sholat kan, maghrib, isya, Ya, abis- taraweh. Abis gitu. taraweh. Jadi Tapi hati sahur nggak lah. tenang ya. Sahur aja lah, itu gak bisa tidur Iya. sumpah. Jangan ya. Habis sahur. Gak rekomen, gak Abis rekomen. sahur. Bener kan, berarti udah paling bener jam 00. Jam Iya, 00 ya. betul. Jadi teng langsung nonton Betul. gitu ya. Oke, berarti so far chemistry-nya ya 7/10 lah ya. Oke. Yeay. Seru sekali. Ini kita lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrolin seputar si series Santri Pilihan Bunda kedua ini ya. Boleh nggak sih dijelasin season kedua ini ada apa ya? Bocoran-bocoran dikitnya atau mungkin yang ngebedain dari yang pertama itu apa sih? Konfliknya. Oke. Iya, lebih di konfliknya. Kalau season 1 itu Konfliknya di antara kita berdua. iya, tapi kalau ini ya dalam Kita rumah berdua tangga. dengan Ya masa antara suami, di antara istri atau ibunya, yang Hmm, dimana lebih juga kompleks. pasti ya lebih Oke. kompleks, dimana juga pasti banyak pria-pria yang sudah menikah, kata sutradara kita pasti mengalami itu katanya gitu. Oke. Beberapa ya nggak pasti ya, cuman ada juga. Oke, jadi mungkin di yang season kedua ini lebih banyak orang-orang yang relate gitu ya pas nonton ya tentang konfliknya segala macem gitu. Oke. Kalau season 1 yang relate ibu-ibu ya. relate ibu-ibu. Iya. Ya, kalau Tapi ini season 1 pasti tuh relate cuma juga kok, gemes-gemes ibu-ibu. aja Iya sih. kayak Nah. season 1 tuh gemes-gemes terus orang jadi kayak pengen Oke, gitu. kayak Oh, iya. envy. Tapi kalau gitu kalau ya. ini tuh kayak duh ini tuh repot tapi semoga kita jadi takut untuk kayak semoga ini nggak jadi realita gue ya Oke. karena ini ada Iya. kemungkinan menjadi realita gitu. Iya. Tapi harusnya karena udah nonton jadinya bisa diantisipasi nggak sih? Betul. Betul. Apa aja yang harus Mertuanya dihindari. sih antisipasi. Mertua yang nggak tahu tiba-tiba anaknya nikah. Oke. Gitu. Ya kan? Iya benar. Oke Insan Muda, jadi ini apa ya? Ada moral lessonnya lah ya Iya. di season kedua ini buat diterapin di apa namanya di real life, tapi kita ambil yang bagus-bagusnya, gitu ya. Studi kasus. Oke, studi kasus. Tapi kalau dari Tante Nola sendiri atau dari Riko ada nggak sih? Kalau dari sisi ibu-ibu ya, Mm-mm. karena kan aku lihatnya dari ibu-ibu tuh
ini akan jadi pelajaran banget sih. Oke. Karena kalau nanti mereka punya menantu, itu tuh harus bagaimana sih sebenarnya hubungan yang bagaimana yang harusnya dijalin. Oke. Kalau di sini kan kasusnya beda. Kalau di sini kan karena memang latar belakangnya si mami itu yang dulu tuh ibaratnya single mother kan, terus udah ibaratnya tuh broken heart tuh terhadap banyak hal. Oke. Jadi itu tuh yang ingin nge-trigger dia untuk pengen ngebalas perasaan sayangnya ke Kinan gitu loh. Jadi elemennya banyak banget yang membuat si Mami itu punya alasan untuk aku harus berfungsi sebagai ibu gitu buat si Mami sendiri menurut Mami. Cuma kalau mungkin kalau ada orang tua atau ibu-ibu yang mempunyai kasus yang sama, mungkin mereka akan setuju aja gitu loh dengan ini, karena kan egonya ibu. Dengan egonya ibu tuh yang berbicara kan. Apalagi kan dulu pas pada saat berpisah sama Kinan, itu tuh si Mami itu anak itu dikasih nama kan Angkasa dari dulu, tiba-tiba Mami pas ketemu namanya udah berganti jadi Kinan dan udah punya istri. Jadi banyak step hal yang Mami itu merasa kayak gue udah banyak kehilangan anak gue gitu. Jadi harus penyesuaian, terus juga nggak mau deh anak gue ngerasain hal-hal yang dulu gue rasain. Ya, jadi kayak gitu pengen dari sisi orang tua pengen melakukan yang terbaik buat anaknya, cuman belum tentu cara orang tua tuh benar untuk That's anak. right. Itu POV sebagai anak kayak gitu ya. Belum tentu baik ya, tapi kalau sebagai ibu tuh pasti kayak ini demi kebaikan kamu nak gitu. Karena banyak orang tua yang kayak gitu sih sebenarnya. Banyak banget orang tua yang kayak gitu. Jadi aku mewakili ibu-ibu yang seperti itu. Sebenarnya ada yang salah Kak, caranya aja salah. Caranya salah. Maksudnya mungkin salah. baik. Iya. Cuman caranya. Nah, itu berarti kurang pentingnya komunikasi. Iya. Oke, tapi kalau dari Latifah sendiri gimana nih? Kamu kan di season 1 nggak ada ya. Terus tiba-tiba masuk ke season kedua gitu, penyesuaian kamu sama case-case lainnya dan sama ceritanya tuh kayak gimana sih? Kalau untuk penyesuaiannya, untungnya ya aku udah nonton kan kayak yang pertama gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk masuk ke yang season 2 ini gitu. Apalagi aku juga udah kenal beberapa castnya, kayak Naura aku udah kenal juga sebelumnya. Kalau Fadi pertama kali nih, jadi masih adjustment dikit-dikit gitu. Tapi so far di season 2 ini aku juga sebagai karakter Latifah, aku belajar banyak banget sih Kak gitu. Cara bersikap, habis itu cara peres. Iya, cara peres tapi gengges ya. Peres yang memperesi Mami juga. Benar. Tapi aku juga belajar banyak banget sih dari karakternya Aliza jujur di sini gitu. Menurut aku dia sosok yang sangat amat wise dalam menghadapi suatu permasalahan gitu. Dan sedangkan karakter aku tuh complete opposite gitu. Sama Aliza gitu. Jadi memang bener-bener menarik sih konfliknya yang di sini yang dibawa kompleks banget, tapi kompleksnya tuh relate gitu. Mungkin nanti yang akan sangat jelas terlihat adalah sifatnya Aliza dari yang season 1 yang sangat kekanak-kanakan dan egois gitu ya. Pas begitu di season 2 dia sangat yang benar-benar dewasa banget, switch banget, dan sebagai istri yang benar-benar hatinya tuh lapang banget. Nah di situ tuh yang perbedaannya banget nih. Dia kayak transisinya itu tuh terlihat smooth tapi cuman ya jadi ini didikan suaminya tuh bener gitu. Oke. Berarti sebenarnya Naura udah siap ya jadi istri ya. Aduh. Maksudnya di film. Aduh Fat. Di film nanti ditawarin jadi istri-istri lagi ya. Iya, benar. Oke. Nextnya nih, kalau misalkan yang nggak bedain season pertama dan yang kedua, berarti kalau misalkan dari Aliza tuh lebih ke karakternya gitu ya. Tapi kalau untuk dari case-case lain, kira-kira apa nih yang ngebedain dari season pertama sama season kedua ini? Ya, aku sama karakternya juga. Ya. Kalau di season 1 dengan background yang seperti itu, tapi di season 2 ini ada tambahan, dia punya trauma dan rasa sayangnya nambah ke Aliza. Iya, gitu. Pokoknya banyak. Tonyong. Kalau season 1 kan kalian pada bilang aduh gila baper banget. Kalau season 2 baper gila. Parah banget bapernya. Lebih ke berkeringat dikit lah ya gitu ya. Bukan dikit.
basah. Banyak. Oke. Oke, tapi kalau dari maminya gimana nih? Kalau mami ya karakter juga sih yang membedakan. Cuma kan season 1 mami itu sayang banget sama Aliza. Di season 2 ini pun sebenarnya awalnya sayang. Oke. Cuma ada alasan kenapa mami kayak punya satu keinginan yang akhirnya Aliza tuh nggak bisa lakuin itu. Sebenarnya kalau Aliza bisa lakuin itu tuh mami nggak akan pernah berubah perasaannya. Oke. Jadi ada alasannya sih. Ini kayaknya relate sama apa ya namanya? Aku pernah baca juga katanya kalau misalkan seorang ibu dari cowok ya gitu ya akan agak beda sama menantu perempuan karena merasa anaknya diambil gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kan nambah anak ya. Iya bener, harusnya ya kalau in positive way nambah anak jadinya nambah rame gitu kan ya, tukar pikirannya juga jadinya lebih rame juga. Anak kita bakal dirawat. Nah gitu ya kan. itu, karena kan istri juga menjaga anaknya ya kan. Dirawat. Oke, kalau dari Yoriko sendiri nih, Kalau aku bikin season 2 tambah seru pokoknya. dengan adanya Latifah ini. Dengan adanya Latifah ini, benar. oke. Membuat Aliza tambah bahagia, Kinan tambah bahagia, Betul. Mami apalagi. Mami bahagia banget. Nambah bumbu-bumbunya tapi agak Iya. kebanyakan gitu ya. Gak pada takarannya emang latihan. Tapi greget banget sih. Greget banget ya. banget. Pokoknya season 2 ini baper, greget, Greget, sama gemes. Oke, baper, greget, gemes. Nah, insan muda ya, dicatat dulu sebelum kamu nonton nih, biar tarik nafas dulu gitu kan ya. Kalau misalkan nontonnya pas deket-deket buka, siapin air putih gitu ya. Jadi udah emosi langsung minum. Jangan disiram TV-nya ya. Jangan rusak. Oke, tapi ini pengen tahu deh alasan dari masing-masing cast ya, kenapa sih insan muda itu harus banget nih, wajib banget untuk nonton si Santri Pilihan Bunda yang kedua ini. Menurut aku di sini pastinya juga bisa jadi belajar banyak banget sebagai istri harus seperti apa kalau berada di situasi yang seperti ini. Mungkin kadarnya jangan separah ini ya, tapi Iya. one day kan kita pasti akan menikah insya Allah, terus akan berhadapan dengan mertua dan pasti kita pengen mertua yang bisa menerima kita. Oke. Terus juga punya suami yang punya pendirian dan kedatangan orang ketiga atau orang-orang yang mengancam itu tuh harusnya tidak menjadi sebuah ancaman atau problem karena kalau misalkan emang udah menikah kita bisa belajar untuk komit juga. Jadi dari Santri Pilihan Bunda ini tuh kita bisa belajar banyak banget Kak. Oke. Especially soal rezeki, takdir, kesabaran, ikhlas gitu-gitu. Jadi Wow, luar harus biasa. banget. Mantep banget ya. Tapi kalau dari Padi sendiri gimana nih? Kenapa dari- insan muda harus nonton? Kalau dari aku kurang lebih sama, dan juga di season 2 ini ada jawaban dari pertanyaan season 1. Nggak cuman itu, Santri Pilihan Bunda ini series punya video yang dimana video itu OTT produk Indonesia. Iya. Setuju itu. Jadi nonton Santri Pilihan Bunda ini bisa juga sebagai support produk lokal. Yes, cintai produk-produk lokal ya, itu dia. Aduk-aduk, Lah. Betul. Oke. Kalau dari POV Latifah nih, kenapa sih harus banget nonton Santri Pilihan Bunda yang kedua ini? Kenapa harus nonton? Karena di sini diajarkan ketika kita sabar, kita lewati semua masalah yang hadir, gitu. Kita hadapi dengan ikhlas, kita jalani dengan Senyuman. enggak dengan senyuman juga sih, meskipun berat. Meskipun berat, tapi insya Allah kedepannya Allah punya rencana yang lebih baik untuk hidup kita. Setuju. Nah, kalau POV Mami gimana nih? Jadi tadi udah dijawab semua ya. Cuman menurut aku kenapa harus nonton? Aku sih lebih mengajak ibu-ibu sih. Ibu-ibu yang nanti mungkin akan punya menantu. Yes. Yang punya anak laki-laki satu-satunya. Jadi bagaimana belajar menerima, mencintai dengan ikhlas gitu loh. Misalnya mencintai anak itu pasti kan harus berarti udah sebenarnya tuh udah satu paket sama pilihannya si anak Oke. gitu, yaitu tuh si istrinya. Jadi menantu. Jadi sebenarnya kalau di sini mami kebalikannya, cuma di sini sih bisa akan jadi pelajaran buat ibu-ibu semua. Kalau gue begini tuh gila, gue bakal dimusuhin sama anak gue sendiri, bakal dimusuhin sama mantu gue. Jadi mungkin itu akan jadinya malah makin kacau kan. Betul. Jadi mungkin akan bisa diambil positifnya bagaimana tuh sebenarnya dari yang harus kita sebagai orang tua lakukan adalah begitu anaknya itu udah menikah ya kita harus ikhlas. Betul. Gitu loh. Fungsi orang tua itu ya hanya mendoakan, mendukung, mensupport bagaimanapun
kehidupan mereka itu mereka yang akan jalani. Nah, luar biasa. Ibu-ibu tolong dicatat baik-baik ya. Ibu-ibu. Oke, ini kalian tuh habis ini setelah di Bandung bakalan lanjut ke kota-kota lain gak sih untuk promonya? Ada di kota mana aja sih? Kita bakal ke Surabaya, Oke. terus kita bakal ke Medan sama Makassar. Wow, Surabaya, Medan, Makassar ya. Yang terdekat berarti kemana dulu? Surabaya besok. Besok langsung kejar tayang ya. Iya. Wuz gitu. Oke, terakhir nih boleh dong ngajakin langsung insan muda buat nonton si Santri Pilihan Bunda 2 ini. Buat semua insan muda jangan lupa nonton Santri Pilihan Bunda 2 yang sudah tayang di video secara ekspres dan hari ini sudah regulernya juga, free juga udah ada. Jangan nonton yang bajakan. Tuh. Dan kalau nonton jangan lupa ajak teman-temannya dan keluarganya juga untuk berlangganan di video. Jangan mager, cuma 5.000 udah murah. Murah Dan banget. jangan nonton bajakan. Nah, ya udah seharga takjil gitu ya, cuma murah 5.000. banget. Jadi jangan bajakan lagi. Iya lagi ya, sekarang udah mahal ya tajil. Iya lagi. Oke deh kalau gitu jangan lupain sama muda buat nonton Santri Pilihan Bunda 2 ini ya. But well, thank you so much guys. Yeay. Yeay, itu dia sama muda keseruan Alda barengan sama Kes Santri Pilihan Bunda 2 yang udah bisa kamu tonton juga nih untuk season keduanya sama muda. Tapi buat kamu yang belum tonton season pertamanya, nonton dulu gak sih? But by the way, gak kerasa karena udah mau jam 6 nih, udah waktunya juga Alda harus pamit dari nonton siaran Hagar Mana hari ini. Kalau kayak gitu selamat berbuka puasa, stay clean lovely and bye-bye.